Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, saya Muhammad Hairudin Sarifudin Saleh, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan prodi manajemen. Hari ini saya akan presentasikan eh, tugas UAS untuk artikel review dengan dosen Pak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Untuk judul papernya yang akan saya review adalah agama, etika kerja, dan sikap bisnis. Studi kasus tentang makna perilaku bisnis pedagang buah di Madura di Malang. Dengan penulis Muhammad Jafar, diterbitkan oleh The International Journal of Accounting and Business Society, volume 16 nomor 2, halaman 93 sampai 110. Untuk latar belakang masalah, di sini apakah perilaku bisnis orang Madura sesuai dengan norma etika di Malang, dan bagaimana para pedagang Madura memandang ini dari segi etika bisnis. Untuk metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat alasan mengapa orang Madura yang dikenal memiliki etika kerja yang tinggi dalam bisnis seringkali dianggap nakal. Fenomena ini penting untuk dikaji dari jalan bagaimana orang Madura memandangnya. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba untuk memahami perspektif emik dari mana dibangun ke arah perspektif etis. Seperti yang telah disebutkan dalam jurnal, bahwa dalam berbisnis, pedagang buah Madura dapat dibagi menjadi dua kelompok dalam hal menafsirkan etika, kelompok pancenengan dan kelompok jujur. Kelompok pancenengan tidak peduli dengan etika dalam berbisnis. Hal terpenting bagi mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan legal atau tidaknya cara yang mereka lakukan. Mereka mengerti pentingnya etika, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan dampaknya adalah mereka menimbulkan kerugian terhadap pelanggan. Berbeda dengan kelompok pancenengan, kelompok jujur berusaha mempertahankan nilai-nilai etis dalam melakukan bisnis. Dalam kehidupan bisnis mereka, dua kelompok mengalami hal yang sama realitas eksternal, tetapi entah bagaimana kelompok yang terakhir mencoba untuk memegang beberapa nilai etis. Paling tidak, mereka menganggap pentingnya menyeimbangkan moralitas dan bisnis orientasi. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka untuk memperoleh data memerlukan waktu yang lama dan yang dikumpulkan bersifat subjektif, sehingga mungkin terdapat bias dalam interpretasi hasil penelitian. Itulah yang termasuk dalam keterbatasan penelitian yang dilakukan. Untuk kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini dikaitkan dengan teori. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa ada perbedaan antara kelompok yang terlibat dalam pancenengan dan orang yang jujur dalam melakukan bisnis mereka. Kelompok sebelumnya menempatkan etika sebagai entitas yang sepenuhnya terpisah dari setiap kegiatan bisnis termasuk perdagangan buah. Mereka percaya bahwa bisnis hanyalah bisnis dan tidak terkait dengan etika. Berorientasi pada laba dan terkadang transenden penuh. Dengan cara itu, kelompok ini percaya bahwa etika memiliki nilai-nilai tertentu untuk tetap tinggi dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Terkait dengan bagaimana pedagang buah Madura membangun etika bisnis, dapat dipahami bahwa interpretasi semacam itu dihasilkan dari interaksi antara diri mereka sendiri dan nilai-nilai agama yang mereka yakini.
serta dengan budaya asal mereka di mana terpapar sebelumnya dan budaya lokal tempat mereka tinggal saat ini. Ini berarti bahwa konstruk tersebut dihasilkan dari akumulasi berbaur dari nilai-nilai dalam agama, budaya asal, dan budaya lokal di sekitarnya. Meskipun demikian, mereka dibagi menjadi dua kelompok yang berbeda mengenai cara mereka menafsirkan etika bisnis. Kelompok jujur pedagang buah melihat bahwa etika bisnis tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan kekayaan yang diberkati Tuhan. Sedangkan kelompok pancenengan melihat bahwa etika itu transenden dan tidak boleh berinteraksi. Untuk link paper yang dianalisa eh, adalah sebagai berikut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.